Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami, tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sahabat LC yang berbahagia, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian webinar LC dan kita sampai pada webinar yang ke-179. Alhamdulillah, ini satu prestasi yang sangat luar biasa untuk kita semua sahabat yang berbahagia. Dan tepatnya di hari Ahad 20 Oktober 2024 ini, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak satu kajian materi, yaitu tentang qalbun salim. Ya, qalbun salim ataupun hati yang selamat, hati yang sehat. Nah ini pemirsa dan sahabat yang berbahagia, penting untuk kita simak bersama, sebab dalam diri kita manusia itu, ya kalau kita mau melihat kepada diri kita atau manusia secara umum, di sana ada atau terdapat dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, unsur jasmani itu biasanya ditandai dengan jasad kita atau tubuh kita yang terlihat oleh mata kita, ya, seperti kita punya kepala, dari kepala sampai kaki atau kaki sampai kepala, ya, wajah, kemudian badan, tangan, dan seterusnya. Adapun unsur rohani ini biasanya tercermin dari hati kita atau hati manusia itu. Nah, masing-masing unsur, masing-masing dimensi ini harus terpenuhi semua kebutuhannya, ya, atau harus diupayakan untuk dipenuhi kebutuhannya. Nah, kalau kemudian ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi dari sisi dari dua unsur ini, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Contoh jasad atau badan kita, ya, kalau kebutuhannya tidak terpenuhi maka akan sakit. Ya, badan kita butuh asupan berupa makanan, minuman. Atau kemudian tidak dipenuhi, ya, atau terabaikan, apalagi dalam waktu yang lama, maka badan akan menjadi lemas,
ya bahkan bisa jatuh sakit. Bahkan kalau tidak makan terus-menerus, maka ini bisa mati. Ya, pun demikian hati kita atau bagian rohani kita. Kalau bagian rohani kita kemudian tidak dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka hati pun bisa menjadi sakit, ya, bahkan bisa menjadi mati. Nah ini, sahabat yang berbahagia, ya, kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata nanti kita akan lihat bahwa ada pembagian hati. Ya, ini sebagai muqaddimah bahwa kalau kita melihat tubuh kita, dan jangan lupa, biasanya mungkin sebagian orang itu lupa bahwa ada unsur bagian rohani yang harus kita perhatikan, ya. Sebab kebanyakan orang mungkin kalau bagian jasmaninya mereka nggak akan lupa makan, minum, kemudian bahkan berolahraga untuk menjaga dirinya, badannya supaya tetap sehat, bugar, ya, fit, ya, lincah dan seterusnya. Sedangkan terkadang bagian rohani, bagian hati itu dilupakan, ya. Padahal bagian ini adalah bagian yang sangat penting di dalam diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna. Ini hari apa ini? Berarti di yaumul akhirah. Ya, yaumul akhirat. Di hari akhirat atau yaumul qiyamah, ya. Pada hari kiamat. Yang harta dan anak-anak enggak berguna di sana. Ya, kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah, kembali kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Sahabat yang berbahagia, kita lihat maksudnya bagaimana, ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan maksudnya adalah hari ketika harta tidak mampu melindungi seseorang dari siksa Allah. Ya, hari kiamat nanti. Harta kita, ya, harta manusia yang dimiliki sebesar apapun itu, pada hari itu tidak mampu melindungi manusia dari siksaan Allah. Meskipun dia menebus dengan emas sepenuh bumi, ya, walaupun ditebus dengan emas sepenuh bumi, tetap kalau dia adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang memiliki hati-hati yang sakit, bahkan hati yang mati, ya, menghadap kepada Allah, kemudian dia disiksa oleh Allah, terancam siksaan, maka emas sepenuh bumi pun tidak bisa menebus dirinya, ya. Dan tidak pula anak-anak keturunannya, sekalipun dia menebusnya dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi, ya. Kalaupun mau ditebus dengan anak-anaknya, keluarganya, istrinya, sampai seluruh manusia yang ada di muka bumi, maka ini pun tidak berguna. Ya, tidak dapat menebus apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, yaitu berupa adab. Ya, tidak ada yang berguna pada hari itu kecuali qalbun salim, hati yang selamat. Nah, sahabat yang berbahagia, ini menunjukkan berarti qalbun salim ini sangat bermanfaat, ya, sangat besar kedudukannya dalam diri seorang muslim, yang ini harus kita perhatikan. Nah, untuk itu kita bahas di kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita lihat sebagai penguat apa yang tadi saya sampaikan, saya nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir bahwa harta sebesar apapun sampai emas sepenuh bumi tidak akan bisa menebus, ya, siksaan untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sampai kalau mau ditebus dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi pun tidak bisa. Bahkan 2 kali lipat daripada itu tidak bisa untuk menebusnya. Ya, contoh misalnya dalam surat Ali Imran ayat 91. Sahabat bisa lihat, bisa cek nanti di sana. Allah berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba wala biftada bih. Ulaika lahum adabun alimu wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kufur
dan mati sebagai orang-orang kafir, tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Ya, mil'ul ardi dahaban. Ya, sekalipun berupa emas sepenuh bumi. Ya, bisa dibayangkan sahabat, ini tidak bisa menebus siksa mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia hendak menebus diri dengannya, mereka itulah orang-orang yang mendapat adab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Sahabat, ini yang pertama, surat Al-Imran 91. Yang kedua, dalam surat Az-Zumar ayat 47. Hampir serupa. Walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adabi yaumal qiyamah wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Sekiranya orang-orang yang zalim mempunyai segala apa yang ada di bumi dan ditambah lagi sebanyak itu. Bayangkan kalau orang-orang zalim itu, ya, dia punya harta semuanya yang ada di bumi, bahkan 2 kali lipat, ya, ditambah lagi sebanyak itu, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu dari adab yang buruk pada hari kiamat. Ya, enggak sayang-sayang kalau mereka punya semua itu, ya, dia akan tebus semuanya. Dengan harta sepenuh bumi, 2 kali lipat daripada itu, dia akan tebus. Ya, tampak jelaslah, tapi Allah katakan, tampak jelaslah bagi mereka adab dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Gak bisa ditebus. Ya, sudah jelas, sudah Allah tetapkan adab untuk orang-orang yang zalim itu. Nah, kemudian dalam surat Al-Ma'arij kita lihat, ya, bagaimana Allah menggambarkan orang-orang yang zalim, yang durhaka kepada Allah, ketika datang hari kiamat, dia menyesali dan berusaha untuk menebus dengan seluruh manusia yang ada di bumi, anak keturunannya. Ya, maka tadi dikatakan dalam surat Asy-Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, tidak ada pada hari yang tidak berguna anak-anak dan harta benda, ya, atau harta benda dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Ya, maka kita lihat, ya, bagaimana dikatakan anak-anak tidak berguna, ya, pada hari itu. Ya, Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzim bibani. Padahal mereka saling melihat. Orang yang berbuat durhaka itu menginginkan sekiranya dia dapat menebus dirinya dari adab di hari itu dengan siapa? Bibani, dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, ya, dari istrinya, kemudian dengan istrinya, saudaranya, dengan istrinya dan saudaranya. Wa fasilatihi allati tu'wi, dan juga dengan keluarganya yang melindunginya di dunia. Wa man fil ardi jami'a tsumma yunjih, dan dari seluruh orang di bumi, kemudian dia berharap tebusan itu dapat menyelamatkannya. Nah, sahabat yang berbahagia, ini gambaran yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan Allah dalam surat Asy-Syu'ara 88-89 tadi, dikatakan bahwa tidak berguna, ya, pada hari itu harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Nah, sahabat yang berbahagia, maka berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi disampaikan, maka kita tergerak dong, gitu kan? Apa sih yang dimaksud dengan qalbun salim? Hati yang bersih, hati yang selamat itu. Nah, kita lihat. Jadi berdasarkan sifatnya, menurut para ulama, ya, hati ini terbagi menjadi beberapa bagian, ya, menurut sifatnya. Jadi ada yang mengatakan dibagi menjadi 3, yaitu hati yang sehat, yang disebut dengan qalbun salim, ya, kemudian hati yang mati, yang disebut dengan istilahnya qalbun mayyit, hati yang mati, dan yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya, apa hati yang sakit?
Hati yang sakit itu adalah qalbun marid, hati yang sakit. Jadi ada 3 bagian. Ya, di antaranya ada qalbun salim. Inilah qalbun ataupun hati yang selamat, yang ketika menghadap Allah maka dia menjadi orang yang beruntung, orang yang selamat. Baik, yang pertama, hati yang sehat ataupun qalbun salim. Kita perhatikan ya, yang dimaksud dengan qalbun salim itu apa? Hati yang sehat ialah hati yang selamat dari setiap syahwat yang kontradiktif dengan perintah dan larangan Allah. Ya, perhatikan. Hati yang sehat itu hati yang selamat dari setiap syahwat. Syahwat itu hawa nafsu, keinginan, kemauan, ya, sehingga baik zahir maupun batin, gitu kan. Dia selamat dari syahwat yang kontradiktif, yang tidak sejalan dengan perintah dan larangan Allah. Ini, ya. Serta dari setiap syubhat yang bertentangan dengan firman Allah. Dia selamat dari itu semua. Dari hawa nafsu, kemudian dari syubhat. Syubhat itu penyimpangan-penyimpangan ataupun kesamaran-kesamaran yang menyimpang dari ajaran-ajaran Allah. Dia selamat dari itu. Nah, karena itu dia selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Dia selamat dari berbuat syirik, ya, dari menghamba kepada selain Allah. Dan dari ketetapan selain ketetapan Rasulnya, dia selamat dari itu. Ya, artinya dia hanya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Dan dia selamat dari mengikuti ajaran ataupun ketetapan dari selain Rasulullah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian penghambaannya itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan dasar apa? Dengan dasar keinginan, cinta, pasrah, penyerahan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, takut, roja, ya, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga khasyah, takut pada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaannya murni untuk Allah. Atas dasar itu, cinta kepada Allah, berharap rahmat Allah, takut kepada siksaan Allah, tunduk patuh kepada perintah-perintah Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Amal perbuatannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika dia mencintai, ini gambaran-gambarannya ya, hati yang selamat ataupun qalbun salim. Jika dia mencintai, maka cintanya itu hanya karena Allah. Ya, mencintai seseorang, mencintai sesuatu, itu karena Allah. Bila dia membenci pun adalah bencinya karena Allah. Ya, kemudian kalau dia memberi, ya, ini pun karena Allah. Dia tidak memberi pun karena Allah. Ya, jadi yang dia lakukan itu semuanya karena Allah. Ya, kemudian apa? Tidak pernah tunduk dan berhukum kepada setiap orang yang memusuhi Rasulullah SAW. Tidak tunduk, ya, tidak pernah berhukum dengan orang-orang kafir, orang-orang yang menyelisihi Rasulullah SAW. Hatinya terikat kuat untuk mengikuti Allah semata dan tidak mengikuti seorang pun, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi semuanya itu lurus, ya, dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, itu gambarannya, ya, sahabat yang berbahagia. Gambaran qalbun salim. Tentunya tidak bisa kita ulang, nanti akan kepanjangan. Nanti silakan bisa diputar kembali bagaimana gambaran qalbun salim. Ya. Baik, kemudian yang selanjutnya, selain qalbun salim, yang kedua adalah ada qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Nah, seperti apa ini gambarannya? Ya, supaya kita tidak sampai terjatuh pada kondisi qalbun kita mayyit, qalbun kita mati gitu. Hati yang mati, ya, ini adalah hati yang di dalamnya nggak ada kehidupan. Jadi hatinya mati, nggak ada kehidupan, gitu kan? Dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya mengenal saja boro-boro untuk mengenal saja tidak, gitu kan? Apalagi untuk beribadah kepadanya, ya, menyembah, beribadah sesuai perintah Allah, tidak, gitu ya. Serta tidak mencintai apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya, jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah, dia nggak cinta, nggak respect, gitu kan. Nah, ini hati mati gitu.
Bahkan dia berjalan bersama syahwat dan kesenangan-kesenangannya. Meskipun syahwat kesenangannya itu, hobinya itu, kecintaannya itu, kesukaannya itu dimurkai oleh Allah, dia tetap berjalan di atas jalan itu. Ya, selama dia senang ya dengan syahwat-syahwat itu, dia nggak peduli ya apakah Rabbnya ridho ataupun murka gitu. Nggak peduli itu. Nah, itu qalbun mayyit, hatinya mati. Ya, bahkan dia beribadah kepada selain Allah dengan cinta. Ya, ada orang yang beribadah kepada tandingan-tandingan Allah dan dia mencintainya, sangat tunduk kepadanya. Ya, sampai-sampai kalau terlewat satu kali ritual ibadah saja kepada mereka, dia sangat takut. Takut terjadi bencana, takut celaka, gitu kan? Ya, kemudian takut sakit, takut ada bala dan sebagainya. Itu gitu. Ya. Nah, kemudian bila dia cinta, ya mencintai sesuatu, mencintai seseorang, ya mencintai apapun itu, maka cintanya itu karena nafsunya. Jadi bukan karena Allah. Ya, kalau dia marah pun karena hawa nafsunya. Dia memberi, tidak memberi itu pun karena nafsunya. Sama sekali bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa intinya adalah nafsunya itu berpengaruh baginya lebih berpengaruh baginya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mengendalikan dirinya itu semuanya adalah syahwat. Keinginannya, apa yang dia berbuat semuanya itu karena syahwat. Bukan sama sekali atas dasar perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ataupun atas dasar ajaran-ajaran agama Islam. Nah, ini qalbun mayyit. Gambarnya seperti itu. Kemudian yang ketiga ada qalbun marid. Ada hati yang sakit, gitu kan? Nah, seperti apa gambaran daripada hati yang sakit, ya? Ini adalah hatinya orang-orang kafir dan munafik, orang-orang munafik. Ya, seperti dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit, gitu kan? Berarti ada hati yang sakit itu. Nah, seperti apa ini? Kita lihat. Hati yang sakit ialah hati itu hidup, ya, tetapi terjangkit penyakit. Ya, seperti orang hidup tapi penyakitan. Nah, pasti ini hidupnya tidak sempurna dalam tanda kutip. Ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Karena dia sakit. Ya, terkadang hatinya condong kepada kebaikan. Ya, di suatu waktu dia condong kepada kebaikan. Namun terkadang dia berat kepada kemaksiatan. Ya. Nah, semua itu terjadi ketika dia ketika salah satu di antara mereka itu dapat dikalahkan. Gitu ya. Kalau lagi condong kepada kebaikan berarti kemaksiatan bisa dikalahkan. Ya, syahwatnya bisa dikalahkan sama dia. Kemudian kalau pas lagi berlaku maksiat, maka berarti kebaikan itu ya kalah dari syahwatnya, sehingga yang dilakukan adalah kemaksiatan. Ya. Nah, di dalam hati tersebut, di dalam qalbun marid atau hati yang sakit ini, ya, ini ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ada nih, cinta ada, iman kepada Allah ada, bahkan ikhlas tawakal itu ada sebenarnya. Ya, kenapa? Karena inilah yang menjadikan hati itu hidup. Sehingga tidak sampai kepada derajat ataupun posisi qalbun mayyit, hati yang mati. Jadi dia masih hidup. Ya, iman masih ada, cinta kepada Allah, ikhlas, tawakal masih ada. Ya, itulah yang menyebabkan hati itu masih hidup. Namun di dalamnya itu, ya, ada pula cinta kepada apa? Syahwatnya. Mengutamakan syahwat, hawa nafsu, ya. Jadi di syahwat dan hawa nafsu itu dia itu berhasrat untuk meraihnya. Gitu, ya. Kemudian seringkali hati yang marid ini dia merasa iri kepada orang lain. Ya, iri, dengki, hasad. Kemudian kalau dalam kepada diri sendiri dia ujub. Apa itu ujub? Ujub itu kagum, berbangga diri, ya, terhadap apa yang dia miliki atau apa yang dia amalkan, gitu kan, oleh diri sendiri. Kemudian sombong, ya, merasa lebih tinggi daripada orang lain, kemudian menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Ini sombong, ya. Kemudian suka membuat kerusakan di muka bumi, ya, berlaku
membuat kerusakan di muka bumi. Suka berambisi menjadi pemimpin. Ya, dia punya ambisi seperti itu. Nah, inilah bahan yang menjadikan hati dia menjadi apa? Sakit, dan penyakit-penyakit yang lainnya yang banyak yang nggak disebutkan di sini. Ya, ini menjadi sakit hatinya, hancur, rusak gitu. Nah, di sini hati yang sakit ini, ya, ini diuji oleh dua penyeru, yaitu yang pertama menyeru kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, dan yang kedua adalah mengajak kepada kehidupan dunia dengan berbagai tadi syahwat dan hawa nafsu. Ya, maka di antara dua ajakan ini yang dipenuhin, ya, itu biasanya yang paling dekat dengan kondisi dia, hatinya gitu ya. Kalau hatinya sakit, pasti yang dipenuhin adalah, ya, kemungkinan besar yang dipenuhin panggilannya adalah panggilan kepada keburukan atau kepada kehidupan dunia. Artinya tidak memenuhi panggilan akhirat gitu ya, sehingga yang dikerjakan adalah yang berbau hawa nafsu tadi. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi 3 kondisi hati ini ya sebagai gambaran dalam pembahasan ini. Nah, kita lihat. Kemudian sebelum kita melihat bagaimana tanda-tanda qalbun salim sehingga kita bisa berusaha untuk menjadikan kita adalah hati-hati kita adalah hati yang selamat, yang qalbun salim, kita akan melihat bagaimana tanda-tanda hati yang sakit. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar dari sini, ya. Kemudian kita bisa memperbaiki diri, introspeksi kepada kita ke dalam, ya. Dan dengan begitu kita akan menjauhi hal-hal yang menjadikan hati kita sakit atau tanda-tanda daripada hati yang sakit ini. Ya, di antara tanda-tanda hati yang sakit yang pertama, tidak mengenal Allah, ya, tidak mencintainya, tidak rindu berjumpa dengan Allah, ya, tidak berserah diri kepada Allah, tidak mengutamakan Allah, dan lebih mengutamakan syahwatnya daripada taat kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah menggambarkan satu gambaran, ada orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai ilah. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ini ada. Nanti gambarannya seperti apa ya? Apakah pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu Allah, ya, berdasarkan ilmunya. Dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan penutup atas penglihatannya. Dikunci mati. Jadi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, Allah mengunci mati hati dan pendengarannya, dan juga matanya ditutup. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kita ambil pelajaran dari ini. Ya, kita lihat. Yang dimaksud orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan atau sebagai ilahnya. Ya, jadi dikatakan tidaklah dia, ya, orang ini menginginkan sesuatu melainkan akan melampiaskannya tanpa memandang rasa cinta dari Allah dan keridhoannya atau kebencian dan kemurkaannya. Jadi orang ini, ya, ketika dia menginginkan sesuatu, dia itu nggak akan menimbang apakah itu Allah ridho atau nggak ridho. Dia labrak langsung, dia terjang, dia sikat, ya, dia raih semua itu. Nah ini, ya, apa yang dimaksud di sini adalah orang yang menyembah apa yang dia inginkan selain Allah, yang dia anggap baik. Ya, jadi dia menuhankan hawa nafsunya. Ya, misalkan melihat biasanya gitu kalau orang-orang Quraisy dahulu itu, ya, menyembah patung-patung, dia sembah. Nanti kalau ada patung lagi atau berhala lagi yang lebih bagus, yang dia anggap lebih baik daripada itu, ditinggalkan sembah yang dulu, nyembah yang baru lagi. Ya, ini seperti itu gambarannya. Ya,
Kemudian mengenai surat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian mengenai surat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengomentari ayat ini atau menafsirkan, ya dia mengatakan dia adalah orang munafik yang menjadikan nafsunya sebagai ilahnya adalah orang munafik yang ketika menginginkan sesuatu, ya, melainkan dia akan menghampirinya. Kalau dia pengen sesuatu, dia akan meraihnya. Ya tadi tanpa melihat apakah sesuatu itu Allah ridho, ya, atau bahkan Allah murka, nggak peduli gitu. Dia menghampirinya, kan begitu. Jadi yang dimurkai oleh Allah pun kalau dia ingin tetap dia ambil gitu, atau dia kerjakan, nah, begitu. Nah ini gambarnya seperti itu. Maka, nah ini jadi orang yang hatinya sakit itu ya tadi mengutamakan syahwatnya daripada taat kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak mencintai Allah, tidak rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak rindu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ciri hati yang sakit, ya. Dia tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Jadi kemaksiatan yang dia kerjakan itu tidak dianggapnya sebagai luka. Ya, tidak dianggapnya sebagai sakit. Ya, tidak merasa sakit dengan luka-luka maksiat itu. Biasa aja gitu. Nggak merasa, aduh ada penyesalan. Tadi saya terjatuh kepada kemaksiatan. Ya malah justru ada yang sebaliknya bangga gitu ya. Semalam berbuat maksiat, dia bangga. Ya, bahwa semalam saya begini, saya begitu. Gitu kan. Dianggapnya itu satu yang luar biasa. Jadi dia nggak merasa terluka oleh maksiat-maksiat yang dia kerjakan. Gitu ya. Nah, ada satu ungkapan bahwa orang mati itu sudah tidak merasakan sakit. Gitu kan? Jadi kalau sudah mati nggak merasakan sakit. Bahkan kalau orang masih hidup tapi sebagiannya badannya mati, lumpuh, mungkin dia dicubit pun nggak berasa. Gitu. Jadi tidak merasakan sakit. Nah, kemudian orang yang hatinya sakit ini akan selalu mengiringi kejelekan dengan kejelekan pula. Jadi kalau kolbunya sudah marid, kolbunya sakit, gitu kan, maka dia berbuat jelek, ya nanti sebentar lagi pun begitu berbuat maksiat lagi. Ya besoknya lagi begitu. Ya setiap saat mungkin begitu. Kalau selama kolbun itu masih sakit, ya dia akan berpeluang untuk terus melakukan keburukan-keburukan. Ya, nah Al-Hasan rahimahullah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana keburukan kemaksiatan yang dikerjakan oleh seorang manusia itu bisa membuat hatinya sakit, bertambah sakit. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Al-Hasan rahimahullah berkata, hal itu adalah dosa di atas dosa. Ya, dosa di atas dosa. Sehingga hati menjadi buta, ya, tertutup. Jadi setiap manusia berbuat dosa, hatinya itu oleh Allah ditutup dengan satu titik noda hitam, nokta hitam. Semakin banyak dia tertutup sampai rapat hatinya, ya, sehingga hatinya menjadi buta. Adapun hati yang hidup, ya, dia selalu mengiringi kejelekan dengan kebaikan dan mengiringi perbuatan dosa dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat yang berbahagia. Yang kedua tandanya itu ya. Di orang yang hatinya sakit, dia tidak merasa sakit karena luka-luka maksiat. Maksiat dia biasa aja, jalan aja terus gitu. Nah, ini berbahaya. Yang ketiga, pemilik hati yang sakit itu tidak merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran. Nah, kalau hati sakit, walaupun dia bodoh, dia itu tidak merasa, ya tadi, tidak merasa ada yang kurang. Ya, tidak merasa bahwa kebodohannya itu akan menjadikan dia binasa gitu. Ya tadi yang dikatakan biasa aja. Ya, nggak pernah menuntut ilmu atau bodoh tentang pengetahuan agama yang harusnya
menjadi pedoman dia hidup, itu biasa aja gitu. Nah ini, jadi dia tidak merasa sakit dengan kebodohan terhadap kebenaran. Nah, sebagian ulama mengatakan tidak ada dosa maksiat kepada Allah yang lebih jelek daripada kebodohan. Ya memang kebodohan itu satu yang luar biasa. Ya makanya sering ya diperangi kebodohan itu. Ya. Dikatakan kepada Imam Sahal, wahai Abu Muhammad, apakah yang lebih jelek daripada kebodohan? Ya, ini seolah-olah ada yang bertanya, kebodohan kan jelek banget. Ya, apakah ada yang lebih jelek daripada itu? Gitu kan? Maka beliau menjawab, yaitu ada, ya, yaitu bodoh terhadap kebodohan. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang bodoh itu ya tidak tahu kalau dirinya bodoh gitu. Ya, bodoh itu sudah jelek. Kok dia nggak tahu kalau dirinya bodoh gitu? Ya apalagi udah bodoh merasa pintar. Ini tambah jelek lagi, gitu ya. Nah, sahabat yang berbahagia berbicara tentang kebodohan, khususnya bodoh tentang agama nih. Ya, kebodohan itu daya rusaknya sangat luar biasa. Daya rusaknya luar biasa. Jadi kebodohan itu bisa berakibat kepada rusaknya akidah, ibadah dan muamalah. Ya. Bisa dibayangkan dengan kebodohan, Allah itu bisa disekutukan. Orang sangat mudah sekali jatuh pada perbuatan syirik karena dia bodoh. Gitu kan? Dengan kebodohan itu hukum Allah bisa disingkirkan. Ya, padahal hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Ya, setiap kita wajib berhukum dengan hukum Allah. Gitu kan? Dan ini disingkirkan. Akibat dari kebodohan, ya, berhala itu bisa diagungkan. Ya, kemudian banyaknya pemalsu-pemalsu agama bermunculan akibat dari kebodohan. Dan banyak orang yang percaya. Kenapa? Karena mereka bodoh, gitu kan? Karena mereka tidak punya dasar-dasar yang bisa memfilter daripada munculnya pemalsu-pemalsu agama. Ya, sehingga banyak sekali kemudian muncul berbagai aliran di dalam agama ataupun berbagai kelompok-kelompok yang ternyata dia memalsukan agama. Artinya yang mereka ajarkan itu bukan ajaran Islam yang benar dari sumbernya. Maka ini sangat berbahaya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau berkata, man abadallah bijahlin afsada aksara mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, beribadah kepada Allah bijahlin, dengan kebodohan, ya, maka ia akan membuat banyak kerusakan daripada perbaikan. Jadi banyak kerusakannya, ya, banyak keburukannya daripada kebaikannya ketika beribadah dengan kebodohan tanpa ilmu, gitu kan? Nah, kemudian yang keempat, ya, pemiliknya itu beralih dari makanan-makanan yang bergizi kepada racun yang mematikan. Ya, contoh mudahnya, orang yang hatinya marid, hatinya sakit itu, mereka lebih memilih mendengarkan musik, ya, lebih memilih menonton dangdut daripada misalkan membaca Al-Quran atau beribadah kepada Allah. Ya, kemudian misalkan membaca buku, membaca hadis, ya, belajar dan lain sebagainya. Ini contoh mudahnya. Ya, misalkan daripada mereka lebih memilih bernyanyi daripada berzikir. Ya, dan semacamnya. Itu. Lebih suka nonton yang nggak berfaedah daripada nonton webinar misalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara tanda hati yang sakit, ya, hati itu atau pemiliknya, ya, yaitu orang itu, dia menghuni dunia dengan perasaan ridho, ya, ridho dengan dunia, tenang gitu kan, tidak merasa asing di dunia dan tidak mengharap akhirat, tidak mengharap kehidupan yang lebih baik di akhirat, ya, dan juga tidak beramal untuk akhirat. Ini berarti hati seorang dalam kondisi sakit. Ya, padahal dikatakan bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang beramal untuk kehidupan akhirat. Beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Ya, jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang
menyeberangi jalan. Jadi kita hidup di dunia itu, kata Rasulullah, ya, kita itu jadilah seperti orang asing dan atau orang yang hanya menyeberang jalan. Artinya kita nggak akan hidup selamanya di dunia, ya, tapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu jangan tenang, ya, jangan ridho dengan kehidupan dunia, ya. Akan tetapi kita harus menyiapkan bekal kita untuk kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Ya, Imam Ahmad rahimahullah berkata, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunak. Dunia adalah negeri untuk beramal, sedangkan akhirat adalah negeri pembalasan. Barang siapa yang tidak beramal di sini, di dunia ini, dia pasti menyesal di akhirat nanti. Nah, ini sahabat yang berbahagia. Jadi, ya, kalau hatinya sakit, maka dia merasa ridho, tenang, santai di dunia, padahal dia nggak punya amal apa-apa, gitu kan. Ya, maka jangan sampai seperti ini. Kita ingat bagaimana Rasulullah berpesan, bagaimana kita menyikapi dunia ini. Kemudian Imam Ahmad mengatakan bahwa dunia adalah tempat beramal, ya, dan akhirat adalah negeri balasan, pembalasan, gitu kan. Kalau dia amalnya baik di dunia, maka insya Allah di akhirat dia selamat, ya. Dan yang tidak beramal di dunia, maka di akhirat akan menyesal. Baik sahabat yang berbahagia, kita singkat. Adapun tanda-tanda hati yang sehat, ya, maka boleh dibilang kebalikan daripada yang tadi disampaikan. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah. Ya, ini menandakan bahwa kita cinta kepada Allah, maka kita banyak berzikir kepada Allah. Dan hati itu ibarat seperti suatu wadah, gitu, satu periuk, yang kemudian lisan kita itu seperti gayungnya. Jadi kalau ada wadah, kemudian gayungnya, maka, ya, lisan itu akan mengeluarkan suatu baik ucapan maupun yang lain sebagainya, itu ucapan ataupun zikir ataupun doa dan sebagainya, itu tergantung hatinya, kan gitu. Kalau hati itu sehat, ya, hati qalbunya salim, maka yang keluar itu pasti adalah sesuatu yang baik, ya, entah itu berzikir, entah itu doa, entah itu membaca Al-Quran, entah itu nasihat, entah itu perkataan yang baik, kabar gembira dan sebagainya. Ya, sebaliknya kalau hati itu sakit, gitu kan, maka yang keluar, ya, yang ada adalah apa? Mencaci maki orang, kemudian menggunjing, ya, menyebar fitnah, mengadu domba, membuat kerusakan dengan ucapannya itu. Nah, untuk itu sahabat yang berbahagia, ya, di antara tandanya adalah banyak berzikir kepada Allah, dan hati itu yang menjadi tolak ukurnya tadi, ya. Seperti di dalam hadis dikatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat apa? Segumpal daging, ya. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya menjadi baik, ya. Dan jika itu rusak, maka seluruh tubuhnya pun menjadi rusak pula. Kata beliau SAW, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah apa? Hati. Adalah hati, ya. Jadi hati itu ibarat raja. Kalau yang dia hati itu kemudian memberikan instruksi kepada rakyatnya, kepada bawahannya, gitu kan. Jadi kalau dalam diri kita hati itu raja, maka hati itu memberikan instruksi kepada lisan, kemudian kepada tangan, ya, kepada kaki kita, anggota badan kita. Kalau hatinya baik, maka instruksinya baik. Maka tadi yang keluar adalah kata-kata yang baik, tangan kita melakukan hal-hal yang baik, ya, kaki kita melangkah kepada tujuan-tujuan yang baik, gitu. Yang kedua, di antara tanda qalbun salim, senantiasa pasrah, berserah diri kepada Allah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi semuanya itu diserahkan diri kepada Allah. Dia tidak bertawakal kepada selain Allah. Dia ingin mendapatkan rezeki, maka bergantung kepada Allah. Bertawakal dengan cara yang benar, berusaha, setelah berusaha kemudian serahkan kepada Allah hasilnya. Ya, bukan kemudian datang kepada
ya apa orang pintarkah, kemudian datang kepada tempat-tempat keramat untuk apa? Untuk meminta apa? Berdoa agar dilancarkan usahanya dan sebagainya. Bukan begitu. Ya, tapi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Maka dikatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, ya menyerahkan urusannya kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini hati yang bersih. Ya, bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Yang ketiga, dia rela kalau tubuhnya itu kemudian letih ya untuk melayani Allah Subhanahu wa taala. Letih untuk mengabdi kepada Allah dan hatinya pun gak akan merasa jemu. Ya, seperti Rasulullah SAW dikatakan dalam satu riwayat, ya Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," yang kurang lebih begitu ya. "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan engkau dijamin surga? Ya, tapi kenapa engkau masih begini?" Maksudnya masih melaksanakan sholat, bahkan beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Ya, kenapa masih terus beribadah kepada Allah? Oleh bahasa kita. Ya, apa kata beliau? Beliau mengatakan, "Afala akunu abdan syakura." Ya, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Rasulullah SAW, ya, beliau memiliki qalbun yang salim, hati yang bersih. Maka beliau meskipun sudah dijamin surga, diampuni segala dosa-dosanya, tetap beliau mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan ibadah yang maksimal. Ya, Yahya bin Mu'ad berkata, barang siapa senang melayani Allah, segala sesuatu akan senang melayaninya. Barang siapa yang matanya senang kepada Allah, setiap mata akan senang melihatnya. Ya, dan ini baiknya hati ya adalah dengan memenuhi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat ciri hati yang selamat, qalbun salim. Ya, jadi yang keempat ini kekikirannya, ya dia kikir, pelit menggunakan waktu untuk mentaati Allah, melebihi orang yang paling kikir terhadap harta. Maksudnya bagaimana? Jadi dia itu kalau diminta waktunya ya oleh temannya, ya akhi, ayo, sahabat kita main misalkan ya, dan dia bikin, wah ini mainnya kayaknya nggak faedah deh gitu ya, maka dia pelit gitu. Jadi dia akan menggunakan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pelit melebihi orang yang paling kikir terhadap hartanya, nggak mau gitu. Ya karena setiap hembusan nafasnya ini adalah modal buat dia. Untuk apa? Untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Sebab ya di antara tanda kebaikan keislaman seorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Seperti dalam hadis dikatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, jadi dia kikir terhadap waktunya, ya, untuk mentaati Allah, melebihi orang yang kikir terhadap harta benda. Gak mau kalau waktunya kemudian terbuang sia-sia, maka dia pelit, tidak diberikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, yang kelima, bila terluput melakukan suatu ketaatan, maka dia merasa rugi. Kalau tertinggal sholat berjamaah, dia merasa rugi. Kalau tertinggal tidak mengikuti webinar, dia rugi. Kalau tertinggal tidak mengikuti kegiatan-kegiatan Islami, dia merasa rugi. Ya, tidak tertinggal semua amalan-amalan, ya banyak amalan, dia merasa rugi. Bukan biasa-biasa aja gitu ya. Nah ini hati yang sehat, gitu ya. Yang keenam, bahwa orang yang hatinya sehat itu akan menjadikan tujuannya hanya Allah semata. Jelas ini ikhlas kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Semua tujuan tadi memberi untuk Allah gitu ya. Kemudian mencintai karena Allah dan seterusnya. Ya, dan yang ketujuh adalah hal yang paling dicintainya ialah kalamullah, Al-Quran, dan membicarakan tentang Al-Quran. Ya, jadi ada salah seorang sahabat mengatakan, Ibnu Mas'ud
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hal ini beliau mengatakan barang siapa yang ingin mengetahui apakah dirinya mencintai Allah, hendaknya dia menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Hadapin Al-Quran atau dihadapkan Al-Quran kepada dia. Ya, bila dia mencintai Al-Quran, ya kalau dia mencintai Al-Quran, itu artinya dia cinta kepada Allah. Ya, sebab Al-Quran ialah kalamullah. Ya, tapi cinta tidak hanya sekedar ucapan, akan tetapi harus diwujudkan dalam perbuatan. Kalau dia cinta kepada Allah, maka dia membaca Al-Quran, ya, dan lebih jauh daripada itu adalah mengamalkan Al-Quran, ya. Sampai-sampai Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjelaskan, lau tahurat qulubuna lamma syabi'at min kalami rabbina. Apabila hati kita bersih, ya, dia tidak akan merasa kenyang dengan firman Rabb kita, yaitu tidak akan kenyang dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, yang terakhir sekali, ya, kita singkat, bagaimana cara mendapatkan qalbun salim, hati yang bersih. Di antaranya adalah yang pertama menuntut ilmu syar'i. Ya, belajar agama, dan ini sarananya banyak sekali. Ya, kalau berbicara tentang menuntut ilmu syar'i ini panjang sekali dan keutamaannya sangat banyak sekali. Salah satu ibadah yang sangat utama di dalam Islam. Ya, dengan menuntut ilmu syar'i kita menjadi pintar. Kita menjadi mengetahui berbagai hal, ajaran-ajaran Islam, sehingga maka hati kita akan menjadi hati yang selamat, hati yang sehat. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Ya, dan intinya adalah doa kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada kita menjadi hati kita hati yang salim, maka semuanya itu akan terwujud. Ya, berdoa kepada Allah. Jangan doa-doa yang kita mampu. Atau doa misalkan, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hati yang selamat. Atau doa-doa yang lainnya, ya silakan, banyak sekali. Kemudian memperbanyak istighfar. Pun begitu, ya, istighfar itu akan menjadikan hati kita mengkilap, gitu ya, bersih. Jangan setiap kita melakukan dosa ada titik hitam. Tapi kalau istighfar itu dihapus lagi oleh Allah, dibersihkan lagi. Bahkan dengan memperbanyak istighfar berarti insya Allah hati kita akan menjadi bersih. Dan yang terakhir adalah memperbanyak mengingat kematian, ya. Jangan mengingat kematian bahwa kita akan mati, kita akan menghadap kepada Allah. Dan tadi, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Ya, itu yang bermanfaat ketika menghadap kepada Allah. Bahkan dengan mengingat kematian dan kita akan kembali kepada Allah, maka kita akan berusaha untuk menjadikan hati kita jadi hati yang sehat, hati yang bersih. Sahabat yang berbahagia, wallahu a'lam bishawab, ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.